Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anggul Setianingsi dari kelas Perbankan Syariah A dengan NIM 90500123072. A. Etika konsumsi dalam Islam. Islam sebagai pedoman hidup tidak menonjolkan standar atau sifat kepuasan dari sebuah perilaku konsumsi, sebagaimana yang dianut dalam ilmu ekonomi konvensional seperti utilitas dan kepuasan marginal, melainkan lebih menonjolkan aspek normatif. Kepuasan dari sebuah perilaku konsumsi menurut Islam harus berlandaskan pada tuntunan ajaran Islam. Ada beberapa etika dalam mengonsumsi yang diatur oleh Islam, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, tauhid, uni atau kesatuan. Yang kedua, adil, equilibrium atau keadilan. Yang ketiga, kehendak bebas atau free will. Yang keempat, amanah atau responsibility atau penanggung-jawaban. Yang kelima, barang dan jasa yang dikonsumsi harus halal. Yang keenam, larangan bersikap kikir atau bakhil dalam menumpuk harta. Yang ketujuh, larangan berlebih-lebihan dan bermewah-mewahan. B. Fungsi kesejahteraan dan maksimizer. Dalam meningkatkan kesejahteraan sosial, Imam Ghazali mengelompokkan dan mengidentifikasi semua masalah, baik yang berupa masalih, utilitas, manfaat, maupun mafasid, disulitas, atau kerusakan. Dalam meningkatkan kesejahteraan sosial, selanjutnya ia mengidentifikasikan fungsi sosial dalam kerangka hierarki kebutuhan individu dan sosial. Menurut Imam Al-Ghazali, kesejahteraan atau maslahah dari suatu masyarakat tergantung kepada pencarian dan pemeliharaan 5 tujuan dasar. Yang pertama, agama. Yang kedua, hidup atau jiwa. Yang ketiga, keluarga atau keturunan. Yang keempat, harta atau kekayaan. Yang kelima, intelek atau akal. 3 alasan Al-Ghazali mengapa seorang harus terlibat dalam kegiatan ekonomi. Yang pertama, mencangkup kebutuhan hidup yang bersangkutan. Yang kedua, mensejahterakan keluarga. Yang ketiga, membantu orang yang membutuhkan. C. Fungsi utility. Fungsi utility diwakili oleh kurva indiferen. Fungsi utilitas juga merepresentasikan kepuasan ketika mengkonsumsi sejumlah barang atau jasa. Semakin banyak jumlah yang dikonsumsi, maka akan semakin besar pula tingkat kepuasan yang didapatkan. Tidak, tapi ini terjadi selamanya. Teori utilitas juga mengetahui konsep pengurangan utilitas marginal yang menjelaskan pengurangan kepuasan utilitas dengan setiap penambahan yang diberikan. Ini juga berarti bahwa ada kepuasan maksimum secara keseluruhan dengan konsumsi barang atau jasa. D. Konsumsi intertemporal konvensional. Teori perilaku konsumen yang dikembangkan di konvensional sering dikenal dengan rasionalisme ekonomi dan utilitarisme. Rasionalisme ekonomi menggambarkan manusia sebagai sosok yang sangat perhitungan dalam setiap aktivitas ekonominya, di mana kategori kesuksesan dihitung dari besar materi yang berhasil dikumpulkan, sehingga berdasarkan teori ini, maksimalisasi kepuasan adalah tujuan utama dari seorang konsumen. Manusia dianggap sebagai sosok homo economicus, yaitu sosok manusia yang distimulus dalam aktivitas dengan materi. E. Konsumsi konsumen muslim. Konsumen dalam ekonomi Islam atau konsumsi masyarakat muslim dinilai sebagai sarana yang wajib bagi seorang muslim. Tidak bisa mengabaikannya konsumen seorang muslim sebagai sarana ketaatan dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Konsumen muslim bertujuan untuk mencapai suatu maslahah. Asumsi dasar yang mendasari konsumsi konsumen muslim yaitu A. Islam dilaksanakan oleh masyarakat. B. Zakat hukumnya wajib. C. Tidak adanya riba dalam perekonomian. D. Mudharabah merupakan wujud perekonomian. F. Hubungan rasio tabungan dengan pembelanjaan akhir. Rasio tabungan adalah jumlah pengeluaran yang dialokasikan untuk tabungan atau investasi dibandingkan dengan pendapatan setiap bulannya. Menabung atau berinvestasi adalah cara untuk meningkatkan daya beli di masa yang akan datang. Jadi sebaiknya ada alokasi rutin untuk tabungan atau investasi setiap bulan. Idealnya, rasio tabungan ini sebesar minimal 10% dari pendapatan. Semakin besar rasionya, semakin baik dengan tetap memperhitungkan kebutuhan atau pengeluaran lainnya. G. Hubungan tabungan dengan investasi. Investasi dan tabungan adalah dua hal yang terpisah, namun menjadi satu dalam kondisi yang lebih makro. Seorang yang berinvestasi sesungguhnya dia telah menjalankan kegiatan menabung. Dalam teori ekonomi, dijelaskan bahwa investasi merupakan pembelian modal atau barang-barang yang tidak dikonsumsi, namun digunakan untuk kegiatan produksi sehingga menghasilkan atau
barang, jasa di masa akan datang. Beberapa ahli ekonomi mengatakan bahwa pembentukan investasi merupakan faktor penting terhadap pertumbuhan dan perkembangan ekonomi suatu negara. Pembentukan investasi dapat dilakukan jika masyarakat tidak menggunakan semua pendapatannya untuk dikonsumsi, melainkan ada sebagian yang ditabung. Tabungan ini diperlukan untuk pembentukan investasi.